Terus sudah masuk ke sungai, dia pergi ke hulu, semuanya begitu. Tapi emang itu sejak era pra era kolonial ya? Iya, dulu sejarahnya begitu. Nah, jadi kita datang itu kan dari pinggir laut, dari pinggir sungai, terus mendaki ke bukit cari. Biasanya yang pergi ke hutan-hutan itu orang hebat. Kalau kita mauin ya, orang yang mencari alternatif. Jadi bangsa ini hancur karena terlalu orientasinya ke kuantitas. Persoalannya pendidikan kita ini, kalau saya lihat, orang ini kan seperti seperti pabrikas. Kerjasama itu menjadi persoalan kita secara nasional. Ada ini aja. Kita kan kalau sudah ini udah selesai. Sama saja dulu ini waktu kewenangan ditarik ke sekolah SMA itu kan kita kan menyekolahkan beasiswa ke berbagai negara itu kan. Waktu ditarik ke Singapura kita tidak punya kewenangan, tidak ada. Kita menyekolahkan anak dari KAUR, bukan menyekolahkan SMA aja. Anak dari KAUR ini kita sekolahkan ke Jerman. Karena itu kita sekolahkan ke Jepang mereka. Apa salahnya kita nyekolahkan anak? Nah kalau kita ini SMA sudah punya provinsi, suruh provinsi itu, kan itu kan waktu bapak lain beda juga. Kalau di periodenya bapak waktu mimpin KAUR itu Pak, ada nggak misalnya kewenangan khusus yang berkaitan dengan pengolahan perikanan di pesisir KAUR? Iya, kita dulu saya punya data sebenarnya. Itu kan harus kita ini kan. Ini belum ada orang yang kita bantu itu menjadi makmur. Jadi artinya kalau misalnya kita bantu 100 orang hanya 2 yang makmur, itu kita anggap tidak. Kan problemnya saya kira ya tadi itu yang saya sebutkan tadi. Nomor 1, kalau dia banyak tangkapan harga murah. Sedikit tangkapan harga naik. Terus dia tidak bisa melaut kan pada bulan-bulan tertentu. Kan itu kan terbatas ya. Kan itu kan masalah. Lalu kemudian mentalitas ini mentalitas berburu. Termasuk ikan ini kan mentalitas berburu. Jadi orang punya mental mungkin nanti dapat atau tidak, jadi lebih di pasrah terhadap nasi. Mentalitas berburu itu kenangkap rusa di hutan itu kan. Ya mungkin dapat, mungkin tidak. Jadi mental itu ini. Kalau kita nanam ini kan, jadi beda. Atau temuan kami Pak yang di hutan tuh kan ini salah satu juga penyebabnya itu. Orang itu tergantung dengan satu komoditi. Nah itu jadi soal juga. Ya karena kepandaian tadi. Jadi kita kalau mau ini ya dibuat kepandaiannya yang banyak. Jadi lebih fleksibel. Kalau misalnya pemain bola itu tendang kiri kanan itu harus ini belakang itu baru sulit diduga orang. Tapi walaupun hebat kayak apa, kalau tendangannya cuma satu macam tidak bisa. Tidak bisa. Itu kalau di Curug, Lembong, Kepayang itu nanam kopi itu jadi identitas Pak. Jadi kalau tidak nanam kopi tidak petani dia. Iya, bisa jadi. Tapi kan itu kan kalau identitas kan budayanya saja, bukan komersialnya. Jadi tapi itu kan bias juga Pak. Betul. Makanya temuan kami terakhir riset itu kan ada hidden hunger tuh. Jadi dia terancam kelaparan tersembunyi tuh. Kalau sayur tidak masuk, tidak bisa dia bikin sayur. Karena dulunya kita ke agriculture. Sekarang kita berubah menjadi agribisnis. Kalau agriculture kita ngurusi, kita senang dengan tanaman. Ada kan? Senang dengan tanaman. Apakah untung atau rugi? Kita tidak peduli.
yang penting saya senang. Tapi kalau agribisnis kita ngurusi untung. Jadi kalau mau ini geser ke dari agriculture ke agribisnis. Nah, kita masih di sini ya. Tapi tidak apa-apa kalau dari segi seni dia bagus. Tapi kalau dari segi bisnis dia kurang meresapi. Kurang meresapi. Ya, agriculture itu. Jadi ya sekarang kan orang banyak ke agribisnis. Jadi tidak peduli apa-apa. Yang penting dapat duit, kan? Untuk. Kalau agriculture kan menyenangi. Ini kau tebang sebelah sini, itu mengganggu sebelah sini. Sayang Pak, jangan ditebang. Kau pangkas itu, biar buahnya besar. Sayang Pak, masa dia sudah jadi buah digugur kan? Suruh jarangi ini jeruk itu, biar jeruk itu gak banyak tapi kecil. Lebih baik sedikit tapi besar. Nah dia nggak mau, mati jeruknya kan, karena terlalu banyak buahnya. Nah ini karena dia berjiwa agriculture. Kalau dia berjiwa agribisnis, 5 buah tidak apa-apa, yang penting 5 buah sekilo daripada 20 buah sekilo. Karena kita ini masih orientasi ke kuantitas, belum kita ke kualitas. Nah, kayak apa saja. Ini dapat ijazah, yang penting kan itu, dapat angka semuanya. Kalau ditanya berapa ini puskesmas sekian, berapa jumlah murid sekian, lebih banyak. Tidak ada kita ngurusi kualitas. Jadi bangsa ini hancur karena terlalu orientasinya ke kuantitas. Jadi kita tidak menghiraukan ini. Coba lihat ya, jumlah ini sekian, jumlah ini sekian. Terus kualitasnya mana? Anak sekolah aja ada ini. Angka partisipasi sekolah, statistik sekian, ini sekian. Itu aja. Nah, hidup ini tidak cukup hanya dengan kuantitas. Harus ada juga memperbincangkan kualitas. Nah, ini saya kerajinan memasak itu, menganyam. Nah, itu kan membantu ekonomi keluarga dan ikan. Jadi mestinya pada saat harga itu turun, dia diawetkan. Nah, artinya bisa jemur atau diasap. Nah, ini supaya dia harga bisa naik. Kalau harga sedang turun tuh tidak ada dapat sama sekali. Nah, itu problem secara ekonomi. Nah, kalau secara lingkungan, kalau kita lihat di Kaur itu kan ya semakin ke selatan itu daerahnya itu langsung naik. Di pinggir itu, jadi tidak ada dataran lagi, jadi langsung naik. Nah, kalau misalnya terumbu karang ini hilang, nah ini problem, dia pasti longsor. Nah, makanya itu terumbu karang di daerah selatan itu jauh lebih penting daripada terumbu karang di utara. Karena di utara ini dia relatif mendatar, jadi datarannya banyak, baru bukit. Kalau di selatan dia langsung bukit. Nah, itu yang secara lingkungan. Nah, misalnya TNBBS itu kan langsung di pinggir pantai itu. Langsung di pinggir pantai, paling di jalan itu aja yang bukan. Begitu ini kan langsung TNBBS. Nah, makanya itu lebih rawan sebenarnya daripada di daerah-daerah yang muku-muku kan agak jauh dia. Nah, itu sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di selatan itu dengan sistem ekologi. Kalau yang lainnya kan relatif sama. Cuma saya melihat walaupun dibantu, kalau bukan dibantu itu kan penangkapan yang banyak dibantu oleh Pemda, penangkapan ikan, bukan pengolahan.
Nah, kalau penangkapan ini tadi seperti itu kasusnya. Apa waktu produksi tinggi, harga turun. Jadi itu ininya problem kita. Kalau ya dari segi politik saya kira partisipasi masyarakat miskin itu yang kurang. Nah, jadi kebanyakan mereka kan partisipasinya yang kurang atau dia tidak dilibatkan, tidak mengerti, tidak sekolah kan itu kan. Nah, kan itu problem ininya dari segi politik mendesain itu tidak ikut kebutuhan mereka, tidak diketahui kan. Kebanyakan kita kan ya kita terka saja ini kebutuhan mereka. Kan itu kan sebenarnya yang ini yang jadi problem kita hanya menerka karena kita agak komunikasinya juga tidak paham. Maksudnya orang-orang yang harus tinggal di situ berhari-hari berbulan-bulan untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan mereka. Kenapa mereka cenderung tidak mau menyekolahkan anak? Itu kan harus dicari. Nah, dia memang beberapa, cuma kan perubahan zaman ini, misalnya orang tidak butuh tikar lagi. Pandaian selama ini misalnya tikar atau bikin sapu. Orang nggak butuh sapu lagi di zaman sekarang ini. Alas ini semuanya ini, makanya kita memang sebenarnya harus menggunakan itu. Janganlah dari plastik itu, biarlah kita dari dari misalnya kursi dari kayu. Biarkan aja mereka membuat itu. Sapu biar dari hijau, jangan dari plastik itu. Nah, alas ini, makanya dulu saya pernah sampah itu dari beronang namanya. Nah, sudah kita jadikan aja sampah itu dari beronang, dari anyam rotan itu. Nah, itu kan perekonomian masyarakat. Nah, makanya saya anjurkan hotel itu ya, coba kalian itu pakai itu supaya perekonomian itu jalan. Nah, persoalan problem yang dihadapi oleh masyarakat kita itu mereka punya kepandaian cuma 1 atau 2. Nah, di dalam dunia yang sekarang kita harus punya banyak kepandaian supaya fleksibel dia. Nah, kalau kepandaiannya misalnya cuma nanam kopi, begitu kopi tidak bisa ditanam, mana dia? Tidak bisa. Ya suruh nanam timun, dia tidak bisa. Gimana? Bisanya cuma kopi, sama aja dia. Bisanya nganyam tikar nggak dibutuhkan orang lagi. Semua tikar pakai plastik itu. Terus gimana dia? Otomatis dia miskin. Nah kita ini harus menciptakan. Nah, sekarang ini kan seolah-olah globalisasi ini membuat mata pencarian orang terganggu. Nah, ini yang harus kita buat. Apalagi sekarang kan ini sarana produksi ya, sarana produksi. Jadi dia memproduksi pertanian anyaman, semuanya bersumber dari alam. Ketika alam ini tidak ada lagi dikuasai, kebutuhannya tidak ada lagi dikuasai, terus gimana? Otomatis saya ada kerjaan. Nah, ini problem kita. Nah, sekarang ini coba dia bisanya cuma 1 atau 2. Nah, mau merubah ini tidak gampang karena orang ini kalau sudah umurnya sudah di 20-an, mau merubah sesuatu itu sangat sulit. Sudah determinan itu sudah susah. Kalau saya misalnya, saya ini kan belajar bahasa Jawa ketika umur saya sudah 20. Jadi begitu saya ngomong Jawa, orang langsung tahu, walaupun saya bisa ngomong Jawa. Tapi orang tahu ini pasti bukan orang Jawa ini. Karena kok logatnya kok seperti ini. Nah, sudah determinan di lidah. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan itu determinan. Kita suruh orang yang sudah biasa nanam kopi, kita suruh misalnya nanam tanaman yang belum pernah dia lakukan. Nah, ini problem kita. Apalagi disuruh yang lainnya.
Makanya kita terus bertahap. Tahap pertama misalnya orang sudah tua kita apakan ini. Makanya tadi kita kebutuhan itu harus kita buat. Yang kedua misalnya anak-anak kelas SMK itu kan kepadeannya yang pelatihan di sini anak-anak muda yang pelatihan kita latih di sini bisa buat jamur sebagainya. Terus anak-anak yang SMK, terus anak-anak yang SMA dan sebagainya. Nah ini yang kita persoalannya pendidikan kita ini kalau saya lihat orang ini kan seperti seperti pabrikasi. Iya. Di sini ininya kita sangat sulit menyusun orang berdasarkan bakatnya. Sebenarnya pendidikan itu kan mengoptimalisasi bakat orang. Itu pendidikan itu optimalisasi. Bukan menyeragamkan. Bukan menyeragamkan. Nah, itu kita kan sulit itu. Kita misalnya pemerintah itu kan sulit. Yang enak itu menyeragamkan. Kalau misalnya orang ini pintar nyanyi, kita mau buat nyanyi, orang ini pintar internet, kita suruh ini. Orang ini pintar bertukang, kita suruh ini. Orang ini pintar bertani, orang ini pintar kimia. Nah ini kan harus mencari, harus sangat detail kita mengidentifikasi orang. Lebih bagus pokoknya ajarkan ini, tapi kan tidak berguna. Paling hanya yang kita ini kan paling misalnya 10-15% orang. Lalu kita gunakan saja hanya telinga sistem pengajaran kita. Panca indera yang lain tidak kita gunakan. Mana ada kita misalnya ngajar kopi, kita ambil buah kopi kita tunjukkan ini. Tidak ada. Kopi adalah ini. Gimana? Kalau rata-rata itu sama panca indera kita itu, berarti kan kita kan cuma 1/5 yang kita pakai. Nah 1/5 yang kita pakai kan 20%. 20% kalau dia dapat 100% dari yang kita ajarkan. Kalau nilainya misalnya rata-rata 7, berarti kan sekitar 15%. Nah 15% kita suruh orang menyelesaikan sesuatu. Kita ajarkan nanam kopi yang hanya lewat pendengaran, lalu kita minta dia berusaha kopi, apa mungkin? Dia hanya bisa mesti 15%. Karena menanam kopi atau berusaha kopi kan harus harus didengar, ada bunyinya. Kalau misalnya orang atau kopi harus dengar bunyinya. Harus dicium baunya, kalau orang merendang tuh baunya. Nah, berarti kan harus dilihat, harus dirasa, harus diraba. Panca indera. Nah di sini kita ngajarkan 5 panca indera itu. Makanya kita suruh nanam ini anak-anak, suruh buat polybag karena tidak sama antara coba kayak kita dengarkan coba kita, lalu kemudian kita kerjakan apa bisa tumbuh tanaman? Tidak akan. Jadi kita terlalu terlalu berharap banyak dari pengajaran yang sedikit. Itu harus diulangi. Nah kali ini salah, ini nanamin aja. Kalau nggak kita ulangi, ditekannya pecahlah polybag itu, tekannya tanah itu. Nekan itu harus di luar itu. Nah kita kan nggak diajarkan secara langsung. Paling kita tanam, permukaannya cukup, udah. Nah ini banyak kegagalan di kita. Pak, tapi kalau misalnya di Kaur itu ada 2 pola ekonomi ya. Jadi dari pesisir ada sebagai nelayan, kemudian sebagai petani. Nah, menurut Bapak apa itu mengindikasikan bahwa salah satu sektor pertanian atau perikanan itu sistemnya kurang cukup memadai, Pak, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari rumah tangga? Iya, enggak bisa karena ini kan laut open sea. Laut terbuka. Laut terbuka ini baru bisa hebat kalau teknologi tinggi. Apa ya kita punya teknologi tinggi? Kalau teknologi rendah ini berarti dia hanya beberapa bulan saja bisa melaut. Tidak mungkin dia keseluruhannya bisa melaut karena ini laut terbuka ini di Samudra Hindia. Beda sama misalnya di Laut Jawa, ini kan agak tertutup. Ini kan terbuka, sini harus pakai teknologi tinggi. Misalnya ikan tuna.
Ikan tuna itu kan 20 mile Iya. ke sana itu. Apa ada berani nelayan pakai mesin kecil itu 20 mile, paling dia 2 mile dan tinggi ya. Jadi kita berharap banyak dari teknologi yang kecil, nggak mungkin. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dijadikan mata pencarian pokok kalau teknologinya rendah. Dia hanya mata pencariannya. Mestinya kita desain juga nah, kalau sejarahnya orang itu pertama kali kan di pesisir. Yang orang-orang Kaur, Pak. Orang Kaur, sejarahnya pertama kali di pesisir. Lalu karena kurang pekerjaan ini dia berkebun ke arah pertanian. ke arah ke gunung. Nah, itu sejarahnya.